Hai, welcome to my channel. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di channel Ayo Belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terima kasih. Halo anak-anak. Pada pertemuan kali ini adalah mata pelajaran IPAS kelas 5 bab 4. Berkenalan dengan bumi kita. Topik C. Bagaimana bumi kita berubah? Nah, topik C ini, bagaimana bumi kita berubah? Pertanyaan esensial yang sesuai untuk materi ini. Yang pertama, apa itu lempeng bumi? Yang kedua, bagaimana lempeng bumi bisa bergerak? Dan yang ketiga, bagaimana arus konveksi cairan terjadi? Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang sudah bisa menjawab dari pertanyaan esensial ini? Nah, kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada 4 anak yang sedang mengobrol. Nah, di sini Ibu akan bacakan ya. Anak perempuan ini sedang bercerita kepada temannya. Kalau di kampung halamanku dulu, katanya awalnya adalah hutan yang penuh dengan pepohonan. Tapi ketika Gunung Merapi meletus di tahun 1930, sebagian besar pohon di sekitar lereng Merapi musnah. Dan akhirnya, kampung tempat aku tinggal saat ini berubah menjadi area persawahan, bukan hutan lagi. Jadi, di sini anak perempuan ini bercerita tentang tempat tinggalnya dahulu. Dahulu dipenuhi dengan apa? Ini rumah dan juga pepohonan. Kalau sekarang sudah berubah menjadi apa? Area persawahan. Nah, pernahkah kalian mendengar bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi? Anak-anak pasti kan pernah mendengar tentang itu ya. Biasanya anak-anak bisa lihat di televisi maupun di handphone, ya kan? Nah, ketiga jenis bencana alam ini terjadi akibat dari pergerakan lempeng bumi. Ternyata selain menyebabkan bencana alam tersebut, pergerakan lempeng bumi juga mengubah struktur bumi kita. Nah, mari kita refleksikan untuk yang pertanyaan pertama. Apakah kalian pernah merasakan atau mendengar berita tentang gempa bumi? Bagaimana anak-anak bisa menjawabnya kan? Pasti pernah kan merasakan? Bagaimana ya rasanya ya? Kalau ibu pernah merasakan, contohnya seperti ini ya. Waktu itu
ibu sedang duduk di rumah. Nah, tiba-tiba kursi yang ibu duduki seperti bergoyang atau bergetar. Ternyata setelah ibu melihat berita di televisi, ternyata terjadi gempa bumi dengan parameter magnitudo 5,1 yang terjadi pada Minggu 1 Oktober 2023 pukul 7:18 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi dengan epicenter gempa bumi itu terletak pada koordinat 10,63 derajat Fs 113,09 BT atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 277 km arah barat daya Jember, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ketika gempa itu terjadi di dekat daerah kita di Situbondo, pasti kita akan merasakan getarannya. Nah, anak-anak bisa kan memberikan contoh yang lain sama ibu? Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut pendapat kalian, apa yang menyebabkan gempa bumi terjadi? Ada yang bisa jawab? Nah, penyebab gempa bumi adalah karena pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Nah, akhirnya terjadilah pergerakan itu atau pergeseran tadi, ya. Sehingga terjadilah gempa bumi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut. Mari kita belajar lebih lanjut ya. Permukaan bumi yang berubah-ubah. Nah, kalian sudah mempelajari bahwa alam kita senantiasa berubah. Mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara, sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Nah, dari cerita yang telah disampaikannya pada gambar tadi anak-anak ya, perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contohnya, ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815. Awalnya, Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut atau DPL. Namun,
Setelah meletus, tingginya berkurang menjadi hanya 2.800 meter PL. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar ini. Adalah gambar kondisi Gunung Tambora sebelum dan sesudah meletus. Tinggi sebelum letusan pada tahun 1815 adalah 4.200 mdpl. Kemudian tinggi setelah letusan 1.800 pada tahun 1815 adalah 2.800 mdpl. Kaledra yang terbentuk di sini ada cekungan di sini kan, diameternya 8 km. Tinggi dasar kawah 1.300 mdpl. Tambora kehilangan hampir separuh tinggi dan volumenya. Nah, anak-anak tahu atau tidak ya? Pasti tahu kan? Apa ya yang kalian ketahui ketika gunung itu meletus? Apa sih yang dikeluarkan oleh gunung tersebut? Ada yang bisa jawab? Nah, hasil letusan gunung berapi dapat berupa gas vulkanik, lava, dan aliran pasir serta batu panas, lahar, kemudian tanah longsor, kemudian biasanya disertai dengan apa? Gempa bumi. Ada gempanya kan? Biasanya terasa ketika ada letusan gunung berapi di sekitar tempat gunung tersebut meletus, maka akan terasa kan gempa bumi atau getaran yang dapat kita rasakan. Kemudian juga ada apa? Abu letusan dan juga ada awan panas. Nah, dari gambar di atas ini kalian bisa melihat struktur gunung yang berubah. Ya kan, ada perbedaannya. Dari yang semula memiliki puncak berbentuk kerucut, setelah meledak dan mengeluarkan isinya, puncak tersebut hilang dan berubah menjadi kawah atau seperti apa? Seperti danau kering. Jadi ini tinggi gini kan, ada seperti kerututnya, terus menghilang. Kerututnya ini hilang. Jadi seperti ini. Jadi kawah yang sangat besar. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan struktur bumi karena faktor alam. Nah, ternyata selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah bentuk permukaan bumi, seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak.
seperti apakah permukaan bumi kita? Bagaimana permukaan bumi bisa bergerak? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari lebih dahulu bagaimana struktur bumi kita. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar struktur lapisan bumi. Nah, struktur lapisan yang terdalam ini disebut dengan inti dalam, adalah bagian terdalam bumi yang sangat panas dan berwujud cair. Kemudian ada inti luar, bagian dalam bumi dan berwujud cair. Kemudian di sini ada mantel bumi, adalah bagian dalam bumi yang berwujud padat. Dan ini ada apa? Kerak bumi, adalah bagian terluar dari permukaan bumi yang keras dan padat. Nah, menurut anak-anak, dari keempat lapisan bumi ini, kita hidup di bagian mana ya? Ada yang tahu? Apakah di inti dalam? Sepertinya tidak. Kenapa? Karena ini apa? Sangat panas dan berwujud cair. Nah, kita bisa apa? Kita bisa meleleh kalau tinggal di inti dalam. Kemudian di inti luar, menurut anak-anak gimana? Juga tidak. Kenapa? Karena berwujud cair. Karena kita tidak mungkin hidup di dalam cairan, atau misalkan untuk hidup di dalam laut, kita kan tidak mungkin kan? Jadi untuk luar itu sangat-sangat tidak mungkin kita hidup di sana. Kemudian ada apa? Bagian ini namanya apa? Mantel bumi. Mungkinkah kita hidup di mantel bumi? Nah, padahal bagian ini kan sudah berwujud apa? Berwujud padat kan? Iya. Jawabannya juga tidak. Karena kita juga tidak hidup di dalam tanah kan? Yang sangat dalam. Nah, di sini juga sangat minim oksigen. Jadi kita tidak bisa hidup di sini, mantel bumi. Jadi kita hidup di kerak bumi. Benar sekali, kita hidup di kerak bumi, bagian terluar dari permukaan bumi yang keras dan padat. Kita hidup di sini. Nah, selain manusia, ada makhluk-makhluk hidup yang lain, seperti tumbuhan, ya kan, dan juga hewan, hidup di kerak bumi. Nah, ternyata di inti bumi ini memiliki suhu 5.400 derajat Celcius. Wah, sangat panas sekali ya. 54 kali lebih panas dibandingkan air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun, karena bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat. Mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin. Bagian dalamnya cair, namun bagian luarnya padat. Nah, ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena
adanya arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan. Jadi, apa itu arus konveksi anak-anak? Diingat-ingat ya, apa? Arus konveksi adalah apa? Perpindahan kalor pada cairan yang mengakibatkan bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Nah, inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Nah, karena pergerakan lempeng bumi inilah, jadi karena apa? Ada pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami, dan terbentuknya gunung berapi. Jadi apa tadi? Gempa bumi memicu terjadinya tsunami, kemudian terbentuknya gunung berapi karena apa? Benar, pergerakan apa? Pergerakan apa? Pergerakan lempengan bumi. Nah, benar. Seperti itu ya. Karena apa? Pergerakan lempengan bumi. Nah, dari penjelasan ini, anak-anak menjadi semakin mengerti mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Jawaban sederhananya yaitu karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat dari apa? Arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Nah, kosakata yang kita peroleh apa? Arus konveksi adalah arus yang timbul akibat perbedaan temperatur. Nah, anak-anak, apa yang sudah anak-anak pelajari dari materi ini? Apa saja ya? Yang pertama, tadi permukaan bumi berbentuk padat atau keras dan bagian mantel bumi berbentuk cair. Kemudian yang kedua, lapisan permukaan bumi berbentuk lempengan-lempengan yang bisa saling tumpang tindih satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga, lempengan bumi senantiasa bergerak karena adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Kemudian yang keempat, pergerakan lempeng bumi ini yang menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Kemudian yang kelima, arus konveksi pada cairan bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi arus konveksi dari mana? Suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.